Ada suatu pola dalam pembuatan film pendek. Biasanya film dimulai dengan mastermind dengan tujuan besarnya. Perekrutan anggota, penyusunan strategi, hingga hari eksekusi. Pembuatan film memiliki pola yang serupa. Tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari eksekusi. Wih, wajah mengurasin lampu yang kadang buat yang pakai lampu doang. Assalamualaikum. Kanan lah. Ujungnya ke teh Allah, ureknya ke bawah wa ana khalifatullah. Tahu dengan alif. Sebenarnya semua adegan berkesan ya, semua scene itu berkesan dan yang paling berkesan mungkin adegan scene opening, scene malam itu sudah kita syutingnya sudah larut malam dan hari hujan, rinai gitu, gerimis mengundang rindu gitu kan. Nah, keterbatasan alat, equipment dan para kru, jadi kita tetap mengakalinya bagaimana scene itu tetap diambil pada malam hari walaupun hujan itu gerimis turunnya. Mungkin itu scene yang paling berkesan, mungkin itu. Semuanya kesulitan, semuanya terkendala, tapi alhamdulillah karena semangat para kru dan para tim, kita semua bisa mengatasi kesulitan dan kendala-kendala tersebut. Contohnya kayak kita harus mengejar target 2 hari harus selesai, atau scene yang harus kita benahi ketika ada yang jumping gitu. Jadi semua kendala dan kesulitan rasanya sudah teratasi oleh tim yang solid. Firdaus ini adalah sosok pemuda yang berkecimpung di dunia seni dan budaya, dan karakter Daus ini lebih kepada apa ya, arif dan bijaksana gitu kan. And action. Tentunya harapan kedepannya melalui film Tahu Dengan Alif ini memberikan dampak yang besar kepada anak-anak muda, khususnya pemuda, anak-anak muda di ranah Minang, bahwasanya adat dan nilai budaya Minang itu bisa bersinergi dengan media sekarang, dengan teknologi sekarang, bukan malah dibenturkan gitu. Harapan kedepannya anak-anak muda lebih memahami cara bersinergi dengan media itu tanpa menghilangkan nilai-nilai adat dan budaya. Aduh, Kau pegang mah? Daun, malam minggu
Oh, iya, Rai. Alah, nah itu doh. Apa tuh? Baik, saya Muhammad Yasir selaku produser di film Tahu Dinan Alif. Jadi kita hari ini syuting pertama, mudah-mudahan sukses selalu dan semakin banyak kru dan semakin banyak uang keluar. Amin. Amin. Pak, jendol. Kita baru saja melihat mastermind dengan tujuan besarnya. Gairah dan berbagai hal yang mendorong untuk mencapai tujuannya. Kalau sosok Daus dengan karakter saya sedikit ada perbedaan. Kalau Daus di dalam naskah itu lebih sopan kan, tapi kalau sayanya sedikit lebih kacau gitu lah. Saya Devra Cahaya, saya sebagai kameramen sinematografinya di film Tahu Dinan Alif. Jadi saya punya naskah nih, dan ketika produser bilang ini temanya, terus gimana kamu garapnya terserah lah gitu. Tuh langsung kok, wih, dari sini tuh masih ada ya kepercayaan produser terhadap saya untuk sebuah naskah film pendek yang dimana tidak durasinya yang sedikit tapi filmnya sampai. Itu kan membutuhkan ide yang besar untuk dalam film ini. Dan juga dalam kameramen sedikit senang, nggak sedikit sih, senang banget masih dipercayain Deka TV untuk menjadi kameramen dalam film-filmnya. Ya, tim kerjanya solid, mantap. Dengan cuaca yang berubah-ubah, disinilah fisik dan kerja keras tim diuji. Dalam produksi, kita akan ditantang dengan waktu dan suasana. Posisi capek semua kru, dan kita juga kekurangan kru, kekurangan alat. Dan tiba-tiba hari itu hujan, dan scene malam itu harus diambil malam itu. Jadi terpaksa kita tag hujan-hujan. Gue bilang sama sutradaranya, kita tag ini angle-nya dan segala macam. Ya udah, kata sutradara tag. Itu tahun 2015 kalau tidak salah, kelas 2 madrasah. Itu awal saya mengikuti dunia perfilman lokal, diajak oleh guru. Makin lama ikut, makin candu kan, makin menikmati kesusahan, makin menikmati kebahagiaan di dunia entertain, khususnya dunia perfilman lokal ya. Sampai sekarang, sampai tahun 2002, sekitar 7 tahun lah, lebih kurang. Tantangan ketika kameramen banyak, apalagi pas scene malam ya. Scene malam tuh pas ngambil detail gerakan silat itu, aku bilang kayak gini, ambil deket dia, mau sedekat itu sama talentnya. Dan juga hari hujan ya, mau nggak mau aku harus ambil gambarnya karena insert ini perlu untuk dalam adegan gitu. Di scene 7 waktu Firdaus itu pergi dari surau, sutradara itu minta one shot. Jadi ketika dia keluar jendela terus keluar lagi, itu one shot. Dalam hati itu, ini bisa nggak ya? Ternyata pas dijalanin tuh, walaupun kamera berat, gimbal juga berat, tapi alhamdulillah dapat one take gitu. Ya, jadi waktu si Bahrul, bapak sutradara kita, menawarkan untuk menjadi talent, saya mempertanyakan kembali ajakan itu. Ya, benar nggak nih? Itulah. Tapi dengan bahasa yang semestinya dalam hubungan pertemanan kami. Dan dari ajakannya tanpa basa-basi, dan saya meyakini, oke. Itu aja deal-dealnya.
saya sebagai seorang praktisi seni budaya dan pandangan saya hampir sama dengan naskah yang mana Penokohan Daus, bahwasanya memang budaya kita ini harus bersinergi dengan teknologi. Ketika budaya tidak bersinergi dengan teknologi, maka kita akan semakin ketertinggalan. Orang tak pernah tahu kita punya ini loh, padahal ini kita punya suatu produk yang layak untuk dipromosikan dan itu mempunyai nilai jual. Namun saat ini, kita belum tahu akhir dari produksi film ini. Sama seperti akhir film Italian Job, kita tidak tahu apakah mereka mendapatkan emasnya atau tidak. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya?